Kos seram. Dulu, waktu pertama kali aku jadi maba di Malang, aku tinggal di sebuah kos yang jujur aja dari awal sudah terasa aneh. Letaknya persis di depan fakultasku di salah satu kampus di Malang. Bayangkan, tinggal nyebrang saja sudah sampai ke dalam kosan. Harganya murah, kamarnya luas, tiap kamar ada balkon. Terdengar sempurna, tapi justru karena itu aku merasa janggal. Kos itu sepi, padahal strategis banget. Banyak kamar kosong, bangunannya 3 lantai, menurun ke bawah, seperti ada jurang kecil di samping jembatan. Ada 3 lantai, lantai ketiga sejajar dengan jalan raya. Lantai 2 dan lantai 1 yang paling bawah. Anehnya lantai 1 kosong total. Tak seorang pun mau ngekos di situ. Aku kebagian kamar di lantai 2. Letaknya paling pojok. Untuk masuk ke lantai 2, ada gerbang besi besar seperti pintu rumah sakit. Malam-malam kalau ditutup suaranya krek, nyaring sekali. Kosongnya lantai 1 membuat aroma kemenyan sering tercium dari bawah. Entah dari mana asalnya. Hari itu, malam setelah ospek berakhir, aku pulang dengan seorang temanku. 2 temanku yang lain memilih balik ke kos masing-masing. Dan entah kenapa pada saat itu lampu kamar kosku sedang mati. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu belajar kecil, membuat kamar terlihat remang. Karena gerah, aku buka pintu balkon. Dari sana langsung terlihat jurang dan jembatan di samping kos. Singkat cerita, sekitar habis isya, saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba aku melihat sosok di depan jendela. Yap, jendela kaca buram di depan kosku. Terlihat samar, tapi jelas bentuknya. Seperti seorang perempuan dengan kerudung besar. Ya, terlalu besar. Yang anehnya, kerudung itu seolah melayang, tidak menempel pada tubuh. Bayangannya menjuntai panjang sampai aku bisa melihat ke bagian kaki. Sebelum sempat berkata apa-apa, prak 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 prak, pintu kamarku digedor keras sekali. Gagang pintu bergetar, seperti ada yang memaksa masuk. Aku dan temanku saling pandang. Wajah kami pucat. Aku berpikir tidak mungkin itu temanku. Selama ini kalau teman datang, mereka mengetuk atau memanggil dari luar. Suara gedoran itu terdengar sangat keras, panjang dan penuh amarah. Aku teringat pintu depan kosku sudah terkunci. Padahal biasanya tidak. Kenapa malam itu aku sempatnya mengunci, seolah sudah ada firasat. Kami berdua hanya bisa menahan nafas, menunggu agar gedoran itu segera berhenti. Tak lama,
guduran itu beneran berhenti. Hening, hanya suara serangga dari luar. Tapi saat aku memberanikan diri mengintip ke kaca, sosok itu masih ada. Tinggi, besar. Tubuhnya bukan seperti perempuan biasa, lebih mirip laki-laki berkerudung panjang. Kerudungnya menutupi sebagian wajah, dan aku hanya bisa melihat senyuman samar. Terlalu lebar untuk manusia. Malam itu, temanku tidak jadi pulang. Kami berdua diam sampai pagi. Tidak tidur sama sekali di dalam kamar. Sejak saat itu, setiap kali aku hendak pergi kamar mandi yang terletak di pojok lorong, aku selalu mendengar langkah kaki di lantai bawah. Padahal lantai 1 kosong. Kadang ada suara berderit, seperti gerbang dibuka pelan, dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Pernah suatu kali, aku turun untuk menjemur pakaian di dekat lantai 1. Dari bawah, samar-samar aku melihat sosok perempuan berkerudung itu sedang menghadap sungai. Tidak bergerak, tidak menoleh. Aku naik dengan tangan yang gemetar. Dan sejak itu, aku tidak pernah berani sendirian. Kalaupun harus turun, aku harus ditemani oleh temanku. Beberapa tahun kemudian, aku pindah ke Surabaya untuk magang. Kupikir semuanya selesai. Tapi ternyata aku kembali menemukan kos yang sama-sama aneh. Letaknya persis di samping kampus swasta tempat kantorku berada. 2 lantai. Yap, sepi. Hanya ada aku dan teman magangku yang menempati lantai 2. Suatu malam, kami bertiga dikejutkan oleh guncangan. Guncangan yang hanya dirasakan oleh aku dan satu temanku, di mana dinding berasa bergetar, kaca jendela berbunyi. Aku yakin itu gempa. Aku keluar bersama satu temanku itu, tapi anehnya saat kami sudah di lorong, guncangan itu hilang begitu saja. Sunyi. Kami mengetuk kamar temanku satunya. Dia keluar dengan wajah bingung. Katanya, dia tidak merasakan apa-apa. Padahal guncangan itu sangat nyata bagiku. Aku pun coba cek di Twitter, berharap ada laporan gempa. Tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali laporan gempa di Surabaya saat itu. Tak lama dari itu, kami pun masuk ke kamar. Tak kami hiraukan. Hal itu kembali terjadi pada malam berikutnya. Singkat cerita, bahwa tempat tidur yang aku dan temanku satunya tempati itu berupa ranjang. Aku menyangka bahwa suara-suara itu berasal dari bawah ranjangku. Tapi itu terlihat kosong dan tidak ada apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tapi di malam itu, saat aku hendak menutup mata, aku merasa ada yang berdiri di balkon. Sosoknya tinggi besar, dengan kerudung panjang yang hanya menatap dari luar jendela. Aku berpikir, apakah sosok di kosan lamaku mengikutiku? Yap, senyumannya masih sama.
terlalu lebar untuk manusia.